Tuhan, kebenaran atau kesalahpahaman ulama. Hampir semua yang kami bahas adalah sesuatu yang tidak umum atau asing menurut sebagian besar kalangan. Jadi siapkan nalar yang tinggi agar tidak gagal faham dan menimbulkan fitnah. Hanya yang telah bertemu wujud Tuhan baru bisa menyembahnya. Kalimat ini mungkin terdengar horor atau kontradiktif bagi sebagian orang. Mengapa ada istilah wujud Tuhan? Bukankah ada ayat yang menyebutkan bahwa Allah laisa kamislihi syai'un, tidak serupa dengan sesuatu pun? Ini adalah dasar yang sangat jelas. Allah tidak serupa, tidak bisa dibayangkan oleh akal manusia, dan tidak bisa direka-reka. Namun ada juga sifat wujud dalam Asmaul Husna dan sifat 20 yang sering kita pelajari. Kata wujud ini menyatakan keberadaan Allah yang nyata dan mutlak. Jadi, bagi sebagian orang yang tidak berpikir secara mendalam, mereka mungkin bingung bagaimana Allah yang wujud itu tidak bisa dibayangkan. Lalu, bagaimana kita memahami hal ini? Dalam salat sendiri, kita diperintahkan untuk mengingat Allah. Aqimis sholata lidzikri. Dirikanlah salat untuk mengingatku. Mengingatnya berarti menghadirkannya dalam hati. Tapi bagaimana bisa mengingat sesuatu yang tidak pernah kita temui, lihat, atau kenali? Ini adalah 3 konsep yang tampak bertentangan. 1. Allah wujud. 2. Allah tidak bisa dibayangkan. Ketiga, kita diperintahkan mengingat Allah. Semua ini adalah ayat dalam arti literasi dan kebenaran yang harus dipahami secara mendalam. Jadi bagaimana cara mengharmonisasikan ini? Wujud dan kebingungan manusia awam. Bagi manusia yang belum mengenal atau bertemu dengan wujud Allah, ayat laisa kamislihi syai'un sangat relevan. Allah adalah maha metafisika, di luar jangkauan panca indera dan akal manusia biasa. Namun, begitu Allah memberikan manifestasi atau tajallinya melalui sesuatu yang bisa dirasakan oleh manusia, barulah sifat wujud itu dapat disadari. Analoginya seperti konsep presiden. Sebelum ada seseorang yang menjabat sebagai presiden, istilah presiden hanyalah sebuah ide, metafisika. Tapi ketika jabatan presiden diduduki oleh manusia seperti Pak Soekarno, Pak Soeharto, Pak Jokowi, atau Pak Prabowo, barulah wujudnya bisa dikenali. Presiden adalah metafisika, tetapi saat diwujudkan dalam diri seseorang, ia menjadi nyata bagi manusia. Demikian pula dengan Allah. Ketika Allah bertajalli melalui seorang manusia pilihannya, seperti Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Muhammad, maka wujudnya menjadi sesuatu yang dapat dikenali. Bukan berarti manusia itu adalah Allah, tetapi dia menjadi wasilah atau penghubung antara manusia dengan Allah. Salat dan mengingat wujud. Mereka yang telah bertemu dengan wujud tajalli Allah akan mampu mengingatnya dengan jelas. Ini berbeda dengan mereka yang hanya membayangkan atau menduga-duga. Bagaimana bisa seseorang mengingat sesuatu yang tidak pernah dia kenali? Jika kamu tidak pernah bertemu dengan anak seseorang, bagaimana kamu bisa mengingat wajahnya? Sama halnya dengan mengenal wujud Allah melalui wasilahnya. Mi'raj, perjalanan spiritual. Salat adalah mi'rajul mu'minin, mi'rajnya orang beriman. Mi'raj artinya naik, perjalanan menuju Allah. Mi'raj ini bukan sekadar naik secara fisik, tetapi secara ruhani. Untuk bisa sampai kepada Allah, seseorang harus melalui wasilah yang telah Allah tunjuk. Dalam Islam, Nabi Muhammad adalah Rasul terakhir yang menjadi wasilah mutlak untuk mengenal Allah. Tanpa mengenalnya, perjalanan menuju Allah tidak akan tercapai. Kesimpulan, Allah yang wujud adalah Allah yang mutlak, tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Namun, untuk bisa mengenalnya, manusia membutuhkan perantara yang Allah tunjuk. Sama seperti konsep presiden yang menjadi nyata dalam bentuk manusia, Allah bertajalli melalui ciptaannya agar manusia dapat mengenalnya. Maka, bagi yang telah mengenal wujudnya, mereka akan mampu mengingatnya dalam salat.
Tetapi bagi yang belum mengenalnya, mereka hanya akan terjebak dalam konsep tanpa pengalaman nyata. Inilah rahasia spiritualitas yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang telah sampai kepada makom tersebut. Wujud Tuhan